London, dua raksasa dunia, Amerika dan Cina kembali melakukan pertemuan setelah menindaklanjuti pertemuan mereka pertama di Jenewa, sementara di Amerika Serikat, City of Angels, Los Angeles terbakar oleh kerusuhan dari demonstrasi tentang imigrasi di Amerika. Nah, Bang Celi, kita bahas dulu Cina dan Amerika perundingan. Yang kayaknya sinyal positif kalau gelora Los Angeles dan riots, kerusuhan. Dan penanganan Los Angeles kita bahas nanti hari Jumat malam dengan Padepokan Gunung Salak. Jadi sekarang perundingan di Lancaster House di London. Betul. Ini perundingan kedua setelah Jenewa. Dan memang kita harapkan, semua dunia berharap ada breakthrough ya. Jangan sampai perang tarif antara dua negara terkuat secara ekonomi di dunia ini ya. Bukan cuma ekonomi sekarang. The two remaining great powers of the world kan. Satu established superpower, satu rising superpower kan. Ini naga dan elang. Nah, ini kan udah disepakati nih Bang, ada kesepakatan kerja. Barunya apa hasilnya? Jadi ini barusan disepakati dan mereka foto bersama bareng-bareng. Akhirnya ada dua delegasi. Kalau di Jenewa kan sendiri-sendiri. Betul. Artinya ini simbol mudah-mudahan makin dekat ke arah kesepakatan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya jadi mencabut pembatasan Cina untuk ekspor mineral langka sama magnet di Amerika. Terus juga Amerika siap untuk mencabut sebagian pembatasan ekspor teknologi mereka kayak chip. Jadi itu take and give-nya ya. Ya, betul. Dan ya udah akhirnya mereka akan lapor masing-masing ke presidennya. Dan ada tenggat waktunya. Sampai 10 Agustus. Jadi semula kan tenggat waktu itu 9 Juli. Ya kan 2 April, 9 April, kemudian 9 Juli ini untuk Cina khusus diundurkan ke 10 Agustus. Jadi ada sekitar 2 bulan kira-kira dimatengkan kerangka yang disepakati kan kerangkanya, di mana sudah ada take and give di situ yang dibutuhkan oleh kedua negara. Kalau soal chips dan microprosesor kan itu sejak Biden kan dibatasi, dilarang. Saya kira ini juga bukan dilonggarkan, tetapi apa yang dibutuhkan oleh Cina, Amerika akan memberikan kemudahan ya, kayak misalnya DeepSeek. DeepSeek tetap butuh Nvidia. Butuh microchips dari Nvidia untuk bisa processing dari algoritma yang mereka ciptakan untuk machine learning kan. Nah, sebaliknya Amerika juga butuh rare earth, itu kan komponen untuk berbagai macam hal termasuk magnet. Magnet jangan lupa untuk mobil listrik lah, untuk macam-macam itu kan perlu magnet yang kuat, nggak bisa cuman natural magnet yang biasa gitu. Dan itu yang diberikan oleh Cina kemudahannya kan. Jadi kita setuju lah bahwa ini proses yang mendekatkan kepada perdamaian dalam bentuk yang tetap ada kompetisi ekonomi Amerika dan Cina tak terhindarkan. Ya kan? Huawei akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Sebaliknya Tesla akan bersaing dengan BYD. Itu kan. Ini contohnya aja. Begitu banyak persaingan yang terjadi antara kedua negara, tetapi bukan perang. Kan lebih baik bersaing dan beberapa sektornya diatur bersama dengan parameter yang jelas. Nah, kalau kemarin yang 140% tarif, 125% tarif itu praktis nggak ada perdagangan antara kedua negara, dan itu merugikan Amerika, merugikan Cina. Nah, ini yang dicari. Nah, waktu Jenewa itu kan sudah bagus ada breakthrough. Rupanya dalam perundingan kan teknis nih, membuat working groups, Mel. Kelompok kerja untuk kan nggak bisa cuman ngomong abstrak kan, tapi harus diturunkan dalam kesepakatan praktis. Begitu banyak item perdagangan yang harus namanya juga bilateral kayak gini kan harus dibicarakan. Dan rupanya sempat terjadi kebuntuan. Salah satunya gara-gara rare earth kan. Makanya kan akhirnya Trump untuk menyelesaikan Besen kan bilang, kami sudah nggak bisa. He Lifeng, pimpinan delegasi Cina yang wakil Perdana Menterinya, itu juga nggak bisa lagi kan. Demikian pula Scott Bessent. Makanya Scott Bessent bilang, only the highest leader can solve the case gitu loh. Untuk bisa. Makanya Makanya
Xi Jinping dan Trump telepon-teleponan pada saat Trump lagi marahan sama Donald Trump itu loh, lagi puncak. Sama Elon Musk. Trump lagi, dengan Elon Musk lagi marahan itu, kan mereka sempat telepon sebelum pada saat Kanselir Merz dari Jerman ke Gedung Putih. Sebelum itu Trump sempat bicara untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang setelah gejolak tarif. Kedua pemimpin tertinggi dari dua negara superpower ini bicara lewat telepon selama 90 menit, Mel. Ya kan? Nah, itu kan tanda-tanda bagus bahwa mereka mau bicara. Karena kalau sudah nggak mau bicara kan sudah nggak ada alternatif lain. Nah, dengan mereka bicara, maka perundingan di London, di Lancaster House yang sudah 2 abad usianya nih, hampir 2 abad nih, bangunan yang sekarang dipakai untuk fungsi-fungsi diplomasi, dan itu dipakai meeting kedua delegasi. Dan ya syukurlah kita berkatakan dari Nusantara kita lihat dua negara terpenting dalam ekonomi dunia ini bisa untuk sementara mencapai kesepakatan yang Amel jelaskan tadi, walaupun rinciannya masih harus di breakdown lah ya. Di breakdown dalam working group kan. Tapi working groupsnya kan masih ada tuh 5 atau 6 working groups. Tetapi mereka sepakat pada frameworknya dulu. Sama dengan waktu Inggris dan Amerika kemarin kan. Sepakat dengan frameworknya dan beberapa items yang sudah disepakati kan. Nah ini juga begitu. Dan yang paling krusial dalam kebutuhan kedua negara dalam jangka pendek untuk sekarang yang sudah membuat perundingan ini bisa berjalan lebih jauh lagi, yaitu ya tadi Cina memberikan konsesi rare earth, ya, kemudian Amerika memberi konsesi microchip. Ya, ini kita nggak tahu ujungnya apa di Agustus, tapi kan ini strategis. Microchip itu kan penting banget bukan hanya buat ekonomi mobil listrik, tapi juga jangan lupa defense. Ini kan roket lah, pertahanan modern kan. Demikian pula rare earth. Jadi kita lihatlah, mudah-mudahan katanya Donald Trump waktu dia bicara menjelaskan, mereka berjanji kok, Xi Jinping dan Donald Trump berjanji untuk ketemu. Ya mudah-mudahan saling mengunjungi negara masing-masing. Ya mudah-mudahan pada saat penutupan deal ini yang 10 Agustus itu kalau jadi kesepakatan itu mereka bisa ketemu, ya mereka bisa karena ini penting untuk suka apa nggak suka dengan Trump, suka apa nggak suka dengan Xi Jinping. Faktanya adalah mereka dua orang terpenting dalam percaturan ke depan dunia, at least sampai Trump selesai jadi presiden masih 3,5 tahun. Jadi kalau dia gila, dunia akan gila bersamanya. Kalau dia normal, moderasi, ya tanpa menghilangkan ciri khas dia yang unik sebagai politisi, oke lah. Toh sama dengan dia 4 tahun pertama berkuasa tahun 2016-2020 kan. Ya dengan segala macam keunikan pribadi dia kan, ekonomi Amerika tidak memburuk, malah cenderung membaik, dan politik dunia normal-normal aja. Ya kan? Ini kan problem yang dibikin oleh Trump sendiri setelah pelantikan, segala macam langkah-langkah kontroversial yang nggak jelas dan membahayakan Amerika dan dunia. Nah ini dia berusaha memperbaiki sendiri kan, dan kita senang bahwa Xi Jinping ini menyambut, kalau memang reasonable, kenapa tidak gitu. Kan orangnya Xi Jinping juga bukan orang yang aneh-aneh sebenarnya ya, artinya kepentingannya jelas. Dia pengen langkah kemajuan Cina tidak terhambat. Dia pengen harga diri Cina sebagai sebuah negara bukan hanya yang independen, tapi diakui sebagai the rising superpower. Ya suka apa gak suka, ya wajar dong. Memang kemajuan Cina kan dahsyat dalam 40 terakhir. Pengakuan dan de facto bahwa dia the rising superpower itu penting, dan dia bisa membawa diri kan seperti batu karang kan, dengan segala macam keanehan Trump dia tenang. Nah, itu buat banyak orang juga sumber stabilitas. Bayangin kalau Trump gila, Xi Jinping juga ngawur. Nggak kebayang kan? Kalau Trump ngomong sembarangan, Xi Jinping ngomong sembarangan kan nggak kebayang. Sleepwalking into dark history gitu. Tetapi untungnya
Trump ngomong kadang-kadang kiri kanan nggak jelas. Xi Jinping ini seperti sosok tenang kebapaan. Ya, the wise man of Asia gitu. Nah, kita bisa berdebat lah sistem otoriter Cina, sistem komunis, partai monopoli kekuasaan di Cina, kita bisa berdebat. Tetapi dalam situasi seperti sekarang, kita bersyukur bahwa Xi Jinping orangnya tenang, kalem, ya, tidak gerusa-gerusu pendapatnya dari hari ke hari berbeda. Kalau di White House setiap kali Trump wawancara orang, Apa nih? gitu loh. Apa nih? Kejutan apa lagi? Nah, ini it's a nice balance of life lah, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan dari foto-foto kedua tim yang kita lihat ada keakraban di situ, ada Scott Bessent, ada Howard Lutnick Menteri Perdagangan, Bessent kan Menteri Keuangan, ada Jamieson Greer, US Trade Representative, yaitu bagian dari White House tuh. Bagus dengan He Lifeng dan timnya. Kita lihat rangkaian senyuman di Lancaster House. Nah, mudah-mudahan berlanjut, kan? Dengan kerjasama yang produktif antara dua negara terkuat, terkaya, terbesar ini, ya dunia kan banyak problem, tetapi satu hal jelas, kita tidak masuk dalam era perang dagang yang merugikan semua dan bisa mengantarkan era ke perang yang lebih drastis lagi yang menjadi perang. Dua-dua punya nuklir nih. Dua-dua punya nuklir, dua-dua punya tentara yang kuat. Buat apa gitu loh? Betul. Masuk dalam resiko wilayah, resiko yang begitu besar. Saya kira semua kita ini menyambut dengan baik hasil dari Lancaster House. Tapi dengan durasi 2 bulan ini apakah cukup nih Bang untuk frameworknya tadi? Kan ya, mestinya pasti cukup, banyak gitu. mestinya lebih dari cukup. Kan ini sebenarnya enggak, ini problem yang dibikin oleh Trump sendiri kan sebenarnya. Jadi kerangka penyelesaiannya itu kan tinggal take and give yang beberapa sektor yang strategis untuk bukan hanya ekonomi tapi pertahanan seperti microprosesor, mungkin besi dan aluminium, ya, teknologi tinggi ya kita bicarakan lah. Tapi kan tidak perlu tarif across the board. Kemarin kan waktu dari Jenewa kan 10%, dari 140 jadi 10% kan, plus existing beberapa hal jadi 30. Itu kan ya banyak orang bilang it's a stupid tariff policy, but still it's not a dangerous tariff policy. Kalau 140 kan dangerous, di atas 30 kan dangerous karena stop. Nah ini mudah-mudahan jangan ke arah yang bahaya gitu. Ini ke arah yang slow aja. Oke, baik, makasih Bang Jelly. Oke, Mel. Ya, kita bahas PGS soal kerusuhan di Amerika. The City of Angel. The City of Angel. Baiklah, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News, sampai jumpa.